Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu kembali di mata kuliah analisa kerusakan hardware. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dan macam kerusakan daripada rangkaian horizontal. Halo, Mas Juan, Chandra, sudah dengar suara saya? Halo, Sudah, Pak. Sudah, Pak. halo, Mas Juan. Halo, Pak. Ya, 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 ya. sudah dengar ya? Sudah Ya, Pak. kelihatan materi yang mau kita bahas? Sudah, Pak. Gambarnya sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah ya? Ya. Kali ini kemarin kita janji akan membahas tugas-tugas yang dikumpulkan untuk materi hari ini. Ternyata baru 3 yang mengumpulkan ya, tapi sudah saya nilai. Di sini kita akan bahas tentang rangkaian horizontal ya, lanjutannya kemarin, yaitu dengan pokok bahasan, cara kerja, dan macam kerusakan daripada sebuah rangkaian horizontal. Nah, seperti apa rangkaian horizontal dan macamnya seperti apa kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi untuk kerusakan pada rangkaian horizontal dan pembangkit tegangan tinggi ini sebetulnya satu kesatuan daripada sebuah rangkaian horizontal, di mana rangkaian horizontal akan mengerjakan sebuah komponen yaitu pembangkit tegangan tinggi atau kita sebut playback, di mana playback ini akan membangkitkan tegangan tinggi apabila playback ini nanti bekerja dengan dipicu atau dikerjakan oleh rangkaian horizontal. Kemarin kita sudah membahas CRT, di mana yang diberi pembangkit tegangan tinggi ini adalah, kalau kita masih ingat, itu adalah anoda, ya, anoda CRT. Dan itu adalah merupakan tegangan yang tinggi, serta kemarin juga ada yang namanya G2, ya, fokus dan screen. Ya, di sana Anda bisa lihat penjelasannya dan Anda bisa pahami di sana. Nah, di sini ada beberapa gejala yang ditimbulkan daripada kerusakan horizontal. Jadi kerusakan-kerusakan horizontal ini ada beberapa. Yang pertama adalah layar gelap, lampu indikator menyala atau mati. Jadi kondisi layar ini adalah mati. Nah, matinya layar itu bisa terjadi dengan indikator yang menyala dan juga bisa indikator mati. Nah, indikator menyala menunjukkan power supply ini bekerja, bebannya tidak berat, ya, mungkin karena horizontal tidak butuh arus yang relatif besar, maka indikator bisa menyala. Tetapi bisa juga indikator itu mati karena beban horizontal yang terlalu berat, sehingga power supply tidak mampu untuk memberikan arus, sehingga lampu indikator mati. Jadi lampu indikator mati di sini kita bukan larinya ke power supply, tetapi kita larinya ke rangkaian horizontalnya. Ya, karena kemarin kita bahas walaupun matinya indikator itu bisa disebabkan power supply. Karena kita masuk ke horizontal, maka matinya lampu indikator berarti disebabkan oleh horizontal yang mengalami kerusakan. Ya, itu untuk yang pertama atau bagian A, yaitu layar gelap, indikator bisa menyala dan bisa juga mati. Terus kerusakan yang kedua ya adalah tampilan layar tidak fokus. Ya, tampilan layar tidak fokus.
Ya, nanti kita lihat satu persatu daripada tampilan-tampilan tersebut. Ya, kita tampilkan gambarnya seperti apa yang dimaksud tidak fokus. Ya, itu seperti apa, mati itu seperti apa. Saya kira untuk mati tidak ada masalah. Bayangan kita adalah ya gelap layarnya ya, tidak ada suara dan tidak ada gambar. Ya, itu. Terus berikutnya bagian yang ke C atau yang ketiga, tampilan layar redup ya, tampilan layar redup ya. Nah, tampilan layar redup ini ada beberapa penyebab juga ya. Tentunya karena kita membahas tentang rangkaian horizontal berarti disebabkan di rangkaian horizontal. Karena redup ini juga bisa di bagian layarnya yang rusak. Begitu juga tampilan layar tidak fokus ya. Atau mungkin layar gelap ini juga. Jadi karena semuanya ini nanti hubungannya dengan tampilan, maka bisa terjadi kerusakan tidak di rangkaian horizontal saja, tetapi juga bisa di rangkaian atau di penampil gambar atau CRT-nya. Ya, tadi ada beberapa mahasiswa yang sudah mengirim daripada analisanya, sudah saya catat siapa saja dan sudah saya nilai, sudah saya masukkan ke tugas-tugas ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi tampilan layar redup ini adalah bisa terjadi di rangkaian horizontal maupun di layarnya. Tetapi karena kita fokus ke horizontal, maka pencarian kerusakan layar yang tampilan redup ini tentunya kita fokus ke rangkaian horizontal. Ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan layar menjadi redup? Ini tentunya kita perlu nanti dianalisa. Ya, kenapa sampai redup itu bisa dianalisa. Ya, ya mungkin di CRT itu juga ada kerusakan tampilan layar redup. Ya, redup itu disebabkan oleh apa? Di sana Anda bisa lihat atau sudah difahami kemarin pertemuan minggu kemarin tentang redupnya layar. Ya. Selanjutnya bagian yang D yaitu tampilan layar terlalu terang muncul garis-garis kecil ya mendatar dari atas sampai bawah layar. Nah, ini. Jadi tampilan muncul garis ini bisa ada gambar, bisa tidak ada gambar. Jadi hanya garis-garis saja, tetapi juga ada gambar dan muncul garis-garis. Nah, tentunya ini merupakan kerusakan yang berbeda juga ya. Bisa sama, bisa berbeda. Jadi tampilan layar yang muncul garis ini ada dua kemungkinan kerusakan berbeda, bisa kemungkinan kerusakannya sama. Baik yang muncul gambar ada garis maupun layar hanya terang dan ada garis-garis. Ya, nanti kita tampilkan seperti apa gambar daripada layarnya. Bagian yang E, kerusakan terjadi satu garis terang arah vertikal di tengah layar. Nah, ini juga hubungannya dengan layar. Kemarin sudah ada ciri-ciri daripada kerusakan layar itu seperti apa. Ya, seperti apa yang menyebabkan satu garis itu seperti apa kemarin juga sudah dijelaskan di sana. Jadi di sini sebetulnya kerusakan-kerusakan ini mirip ya, hampir sama dan bahkan sama dengan kerusakan yang ada di komponen-komponen pendukung di layar ya, itu. Mungkin ada yang bisa menjawab kira-kira kerusakan satu garis itu disebabkan oleh apa? Halo, Majuan, suaranya tolong dibunyikan audionya. Ya, mungkin tahu Majuan yang menyebabkan layar menjadi garis
Ya, tegak lurus di tengah layar tuh apa kira-kira? Tahu enggak? Dengar ya, masih dengar suara saya ya? Masih, Pak, masih. Masih dengar ya? Masih. Ya, kira-kira apa kalau masih dengar dan Anda menyimak, kira-kira apa yang terjadi? Kalau satu garis terang ini hubungannya dengan komponen apa yang ada di layar? Halo? Ya, terjadinya satu garis terang arah vertikal di tengah layar ini bisa terjadi disebabkan oleh yang namanya deflection yuk horizontal ya. Jadi di layar kemarin ada komponen yaitu di luar layar atau di luar tabung gambar itu ada komponen, salah satunya adalah yang kita sebut deflection yuk. Di mana deflection yuk itu kemarin fungsinya adalah untuk membuka layar atau membelokkan berkas elektron arah horizontal dan arah vertikal. Ya, jadi kalau ada satu garis vertikal dari atas ke bawah, di mana garis ini menunjukkan bahwa rangkaian horizontalnya tidak membelokkan berkas elektron, jadi tidak ditarik arah kiri dan kanan sehingga akan muncul garis horizontal. Jadi bisa terjadi kerusakan garis ini disebabkan tidak bekerjanya deflection yuk horizontal. Ya, ini ya sudah mungkin terjawab. Bisa terjadi tidak dibelokkannya deflection horizontal, ya, tidak dibelokkannya berkas elektron oleh deflection horizontal sehingga akan muncul garis vertikal, ya itu. Sedangkan rangkaian horizontal bekerja enggak ini? Jelas rangkaian horizontal bekerja. Karena kalau rangkaian horizontal tidak bekerja, ini layar pasti gelap, ya. Ini ciri, ya. Apabila layar gelap, itu bisa disebabkan oleh rangkaian horizontal yang tidak bekerja. Tetapi layar horizontal tidak bekerja memang bisa menyebabkan layar gelap. Tetapi layar gelap bukan berarti hanya disebabkan oleh rangkaian horizontal yang tidak bekerja, yaitu yang harus kita pahami. Maka kita akan harus bisa mengetahui gelapnya layar itu apakah karena horizontal yang tidak bekerja atau disebabkan oleh hal lain. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita analisa agar tidak salah nanti di dalam menganalisa, ya. Misalnya rangkaian horizontal sudah bekerja tetapi layar gelap, tapi analisa kita salah, kita menuju ke horizontalnya dianggap tidak bekerja, padahal bekerja. Lah ini nanti bisa terjadi horizontal yang kita kerjakan yang tadinya memang kondisi bekerja malah bisa terjadi mati, ya. Jadi sama-sama mati tapi ya kondisinya kita tidak tahu, ya. Akhirnya kita menambah kerusakan, ya. Mungkin karena fokusnya yang screen-nya yang tidak bekerja atau mungkin heaternya tidak masuk ke yang namanya tegangannya tidak masuk ke heater, ya, maka layar juga akan gelap. Nah, itulah kita harus bisa yang namanya menentukan, ya, menganalisa ini tujuannya adalah menentukan di mana terjadi kerusakan agar tidak salah, ya, tidak salah langkah di dalam kita mau memperbaikinya atau menganalisa menentukan daripada komponen-komponen atau bagian yang rusak, ya. Itu yang bagian E. Bagian F adalah gambar menyempit kiri dan kanan, ya. Jadi bisa terjadi gambar itu menyempit kiri dan kanan, ya, bisa menyempit kiri dan kanan ini. Ya. Kita lanjut, ya, ini ada beberapa temanmu yang sudah masuk lagi, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada beberapa kerusakan tadi, yaitu bagian A sampai F tadi. Yang pertama adalah
layar gelap, lampu indikator menyala atau mati. Jadi ya depannya itu betul-betul gelap, jadi tidak ada tampilan sama sekali. Ya, ya tadi sudah dijelaskan bahwa tampilan layar gelap ini bisa terjadi dari rangkaian horizontal itu sendiri atau dari layar itu sendiri juga bisa menyebabkan rusak gelap. Ya, maka perlu yang namanya penganalisaan dengan cermat. Ya, ini bagian layar yang mengalami gelap baik lampu indikator menyala maupun mati. Itu bagian yang A. Bagian yang B adalah tampilan layar yang tidak fokus. Nah, seperti apa atau yang kita maksud tidak fokus? Di sini kita tampilkan gambar ya. Ini adalah sebuah tulisan-tulisan, sebuah kata-kata. Kalau kita perhatikan kita tidak bisa membaca tulisan tersebut. Karena apa? Karena tidak fokus, tulisan itu tidak fokus. Ya mungkin bahasa umum, bahasa Jawa itu dikatakan blobor. Ya, jadi melebar. Jadi seperti air atau tinta setelah diteteskan ke kertas, yang awalnya itu fokus satu titik, lama-lama akan melebar sehingga titik fokusnya sudah tidak ada. Inilah contoh daripada tampilan layar yang tidak fokus, ya. Tampilan layar yang tidak fokus itu tampilannya seperti ini. Paham ya ini ya? Halo? Halo? Pak. Ya, paham ya? Jadi ini tampilan layar yang kondisi tidak fokus itu seperti ini. Ya, kita lanjut. Tampilan layar redup. Jadi gambarnya itu menjadi redup. Ya, seperti ini. Ya, gambarnya redup. Nah, gambar redup ini mungkin kurang tajam, ketajamannya kurang. Ini ada beberapa penyebab, ya. Penyebab bisa terjadi pada layarnya itu sendiri sudah lemah, atau rangkaian horizontalnya, atau mungkin bisa terjadi karena pembangkit tegangan tingginya yang lemah. Ya, jadi redupnya layar ini ada beberapa penyebab, ya, dan bisa juga disebabkan oleh hanya sekedar pengaturan, ya, pengaturan. Misalnya yang mengatur supaya terang dan gelap itu bagian apa? Nah, disitulah maka bisa kita atur, ya, karena ada alat atau komponen yang berfungsi untuk mengatur terang gelapnya layar. Ya, mungkin ada yang tahu kemarin penjelasan tentang CRT? Dikisi apa kemarin? Nah, untuk mengatur gelap terangnya layar adalah kemarin kita sebut yang namanya adalah G2. Ya, G2 atau kita sebut screen. Nah, di mana screen ini bisa mengatur redup terangnya layar. Nah, mungkin dari pengaturan itu bisa terjadi. Kalau pengaturan sudah diatur itu sudah maksimal tidak bisa terang, bisa terjadi juga pengaturan di pengaturan pencahayaan. Mungkin ada di pengaturan brightness, kontras, dan lain-lain. Di sana juga bisa menyebabkan layar itu redup, ya, terutama tentang brightness-nya. Nah, di sana tentunya kita harus bisa tepat di dalam menganalisa tersebut, ya. Ini tampilan layar yang kondisinya redup, ya. Tampilan layar yang kondisinya redup, ya. Ini bisa kita lihat di sini mungkin contoh gambarnya seperti ini, ya. Jelas ya ini ya? Jelas? Halo? Ya, kita lanjut. Ya, gimana? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oh, jelas ya, kelihatan ya gambarnya ya. Ya udah, kita lanjut. Nah, inilah yang bagian D. Tadi penjelasannya adalah tampilan layar terlalu terang, muncul garis-garis kecil mendatar dari atas sampai bawah. Nah, ini ada garis-garis. Nah, ini juga bisa disebabkan dua kemungkinan. Jadi selalu dua kemungkinan ya, bisa layar, bisa rangkaian horizontal.
Maka bagaimana cara kita menentukan itulah yang terpenting. Ya, agar tidak salah. Ya, salah langkah atau salah menentukan. Baik ada gambar maupun tidak ada gambar. Ya, ini layar terang terus muncul garis ya, dan ini sebetulnya ada gambar cuma tipis ya, sangat tipis. Ya. Nah, di sini kira-kira apa yang menyebabkan ini bisa terjadi untuk screen-nya terlalu besar ya, seperti kita membaca sebuah tulisan yang ada di papan tulis atau di tampilan layar, pencahayaannya terlalu berlebihan. Maka tulisan itu justru tidak bisa kita baca ya, karena cahayanya berlebihan. Begitu juga sebaliknya, kalau cahayanya kurang dan sangat kurang sekali, kita juga tidak bisa membaca. Maka gambar maupun tulisan bisa kita lihat, kita baca itu kalau pencahayaannya cukup. Ya, pencahayaannya cukup, tidak kurang dan tidak kelebihan. Ya, maka akan bisa kita lihat atau kita baca dengan baik. Ya, dengan baik. Ya, itulah tampilan layar terlalu terang muncul garis. Ini gambarannya seperti pada video yang Anda lihat atau gambar yang Anda lihat. Ini tampilannya seperti ini. Ya, itu bagian D. Kita lanjut. Terjadi satu garis terang arah vertikal di tengah layar. Nah, seperti ini. Ya, ini muncul garis ya dari atas ke bawah. Ya, menunjukkan tidak ada penarikan berkas elektron dari kiri ke kanan. Jadi tidak ada ini. Ya, ke kiri tidak ada, ke kanan tidak ada. Sedangkan arah vertikalnya ada, ditarik atas bawah. Ya, ditarik atas bawah sehingga akan muncul garis putih. Nah, sebetulnya ini ada gambar enggak? Sebetulnya ada gambar. Ya, karena hanya ada satu garis, jadi gambar itu yang terlihat hanya dari atas ke bawah ini. Yang gelap ini tidak akan kelihatan gambarnya, ya, karena tidak ada pencahayaan. Nah ini, ya, tidak ada cahaya, akhirnya apa? Ya, tidak bisa kita lihat gambarnya. Sebetulnya ada, ya. Sebetulnya ada, cuma kita tidak bisa melihat ya, seperti ya mungkin Anda pas membaca buku di rumah ya, malam hari ya, terang, tahu-tahu lampunya mati. Apa yang terjadi? Apakah Anda bisa membaca? Tentunya ya tidak bisa membaca ya, tentunya tidak bisa membaca. Ya. Nah, itulah yang terjadi kerusakan satu garis terang arah vertikal di tengah layar. Nah, kira-kira kerusakan apa toh ini? Tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu tidak bekerjanya deflection jug horizontal. Ya, mungkin kumparannya putus, ya, kumparan deflection atau kondisi rangkaian tidak digroundkan, ya, tegangannya, ya, arusnya, sehingga akan muncul garis yang menyebabkan deflection horizontal tidak bekerja. Ya, ini kerusakan gambarannya sudah jelas. Jadi mungkin Anda suatu saat menemukan kerusakan atau mungkin di rumah punya layar kaca, oh ada garis kiri kanannya gelap. Berarti ini merupakan suatu kerusakan yang hubungannya dengan membuka layar atau deflection jug. Nah, ya deflection jug itu seperti apa? Mungkin kalau Anda ingat tentang elektronika dasar, di sana sudah saya jelaskan tentang hubungannya dengan lilitan dan kumparan. Ya, fungsinya untuk apa? Sebetulnya di sana sudah saya jelaskan lebih jelas lagi ya. Kita lanjut. Gambar menyempit kiri dan kanan dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lainnya adalah masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi kita hanya tampilkan beberapa. Jadi kalau tampilan-tampilan tadi itu merupakan pengalaman-pengalaman yang akan datang yang kita lihat, maka
penjelasan-penjelasan ini bisa dipakai di sana. Jadi gambar menyempit kiri dan kanan ya. Jadi ini gambarnya itu kiri kanan itu ada hitam atau gelap, tidak ada tampilan cahaya sama sekali ya. Menyempit. Nah, di sini adalah juga merupakan kerusakan daripada rangkaian horizontal ya. Jadi merupakan juga kerusakan bagian daripada horizontal ya ini. Ya, dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Ya, ini jadi itulah beberapa kerusakan yang terjadi pada rangkaian horizontal serta gambar-gambar yang ada di sana. Kita lanjut. Ini adalah gambar blok sebuah horizontal dan pembangkit tegangan tinggi. Ya. Jadi di sini adalah ada yang kita sebut horizontal osilator. Di mana horizontal osilator ini adalah untuk membangkitkan frekuensi tinggi ya, atau sebagai pembangkit frekuensi. Ini. Ya, sebagai pembangkit frekuensi. Lah, kalau di dalam rangkaian pembangkit frekuensi ini adalah biasanya dibuat di dalam sebuah IC. Ya, dibuat di sana di dalam sebuah IC. Maka nanti ada yang disebut output horizontal osilator ya. Jadi output horizontal osilator, maka akan mengeluarkan sinyalnya. Nah, sinyal tersebut akan diterima oleh apa? Akan diterima oleh horizontal driver. Nah, horizontal driver ini adalah fungsinya untuk menguatkan daripada sinyal dari horizontal osilator ini, untuk menguatkan sinyal. Ya, untuk menguatkan sinyal. Ya, setelah sinyal dikuatkan oleh rangkaian driver, maka akan diberikan ke horizontal output. Ya, ke horizontal output. Nah, horizontal output ini untuk apa? Horizontal output ini yang memiliki arus dan tegangan besar, ya, dan penguatan sinyal dari horizontal driver akan mengerjakan yang namanya playback, ya, atau playback ya atau FBT ya. Ini ya, mengerjakan playback. Lah, tadi sudah disinggung bahwa playback adalah merupakan komponen sebagai pembangkit tegangan tinggi. Ini sebagai pembangkit tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi ini ada apa? Kemarin di CRT itu ada yang disebut ini adalah merupakan anoda. Anoda itu tegangan tinggi atau kita sebut kemarin adalah HV, high voltage. Ini ya, tegangan tinggi. Inilah yang nanti masuk ke CRT, yaitu kita sebut tegangan anoda. Ya, dan sudah dijelaskan juga bahwa tegangan anoda dalam suatu layar itu setiap 1 inci layar membutuhkan tegangan 1500 volt DC. Lah, kalau 14 inci lah kita lihat aja, kita menghitungnya aja berapa. Ya. Jadi apa yang terjadi kalau tegangan tinggi ini tidak terpenuhi, maka layar bisa gelap atau redup. Nah, inilah ya, layar bisa gelap atau redup. Ya, ini. Sedangkan di sini ada juga fokus. Lah, fokus ini di playback ini adalah untuk mengatur fokus. Tadi salah satu adalah kerusakan fokus. Ya. Lah, fokus ini bisa terjadi hanya pengaturan tegangannya yang tidak tepat atau mungkin ada hal yang lain. Ya, ada hal yang lain. Ya, itu.
Ya, kita lanjutkan ya. Halo, masih dengar ya? Sampai mana tadi? Sampai di Masih, sini. Pak. Halo? Halo? Masih Halo, dengar? Pak. Ya, Masih. kita lanjut ya. Dengar, Pak. Ya, Pak. Halo? Masih dengar ya? Ya, kita lanjutkan di sini untuk playback. Ini adalah tadi pembangkit tegangan tinggi. Di sini ada fokus dan screen ya. Fokus ini nanti tampilan gambar yang tadi sudah ditampilkan kerusakannya seperti apa, gambar yang dimaksud tidak fokus ya. Dan screen di sini adalah untuk mengatur gelap terangnya layar ya. Layar yang gelap itu bisa kita lihat pengaturan ini mungkin terlalu rendah tegangannya sehingga bisa layarnya gelap ya. Ini di situ juga sudah ditampilkan tadi gambarnya yang seperti apa. Kita lanjut. Nah, inilah contoh daripada sebuah skema rangkaian horizontal ya, skema rangkaian horizontal. Ya, kita lihat di sini ada, kita sebut tadi di bloknya adalah osilator. Di sini osilator tidak digambarkan ya, osilator tidak digambarkan secara detail tetapi hanya tanda panah. Ya, ini nanti didapat dari mungkin sebuah IC ya atau sebuah rangkaian-rangkaian yang ada komponen-komponen aktifnya. Ya, ini. Jadi ini adalah merupakan sinyal horizontal osilator. Nah, sinyal horizontal osilator ini akan dikuatkan oleh yang namanya rangkaian driver. Ya, T1 ini merupakan trafo driver yang akan bekerja berdasarkan sinyal yang diterima oleh osilator horizontal ke kaki basis untuk meneruskan arus dari kolektor menuju ke emitor. Ya, pada saat ada sinyal maka akan ada arus mengalir dari kolektor menuju ke emitor. Nah, arus mengalir dari mana? Dari tegangan B plus 13 volt yang nanti akan diberikan ke T1 bagian primer ini. Ya, maka arusnya akan mengalir dari R1 menuju ke T1 input primer atau trafo driver primer, lalu ke output T1 menuju ke kolektor. Karena ada sinyal dari basis maka mengalir ke emitor. Sehingga T1 ini akan bekerja, kumparan sekundernya menginduksi kumparan primernya, menginduksi kumparan sekunder. Nah, setelah terjadi induksi kumparan sekunder maka akan menghasilkan tegangan AC berupa sinyal-sinyal AC yang frekuensinya sama dengan frekuensi horizontal osilator, karena ini frekuensinya primer itu akan sama dengan sekunder. Nah, sinyal AC yang memiliki tegangan kecil tadi sekitar 0, ya 0,4, 0,5, jadi di bawah 1 volt akan diberikan ke basis. Ya, akan diberikan ke basis. Nah, untuk apa? Untuk mengerjakan transistor agar mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, lalu menuju ke ground. Nah, arus dari mana? Dari B plus dengan besaran tegangan 56 volt melalui D3 mengalir ke T2 yaitu di bagian primer input, lalu keluar menuju ke kolektor. Karena ada sinyal dari basis yang diberikan dari T1 bagian sekunder, maka transistor ini akan bekerja mengalirkan arus dari kolektor menuju ke emitor. Maka T2 ini akan terjadi induksi. Nah, induksinya
T2 ini akan mempengaruhi daripada kumparan-kumparan yang ada di sekunder daripada T2 ini. Sehingga kumparan-kumparan sekunder ini akan mengeluarkan tegangan-tegangan tertentu sesuai daripada lilitan yang dihasilkan. Ini adalah lilitan yang menghasilkan tegangan tinggi anoda serta fokus dan screen yang hubungannya dengan layar tadi. Ya, HV anoda ini nanti dihubungkan ke anoda, fokus dihubungkan ke fokus grid, dan screen dihubungkan ke G2 screen. Ya, jadi ini semuanya mengeluarkan tegangan. HV anoda ini tegangan yang paling tinggi yaitu puluhan ribu, sedangkan fokus ini adalah tegangan yang besarannya hanya ribuan, sedangkan screen ini tegangannya adalah hanya ratusan saja. Sedangkan untuk tegangan-tegangan yang lain yang dihasilkan oleh T1 nanti banyak kita jumpai apakah dibutuhkan untuk apa. Ini adalah tegangan outputnya. Ya, tegangan output bisa terjadi nanti dipakai untuk rangkaian vertikal misalnya, karena kemarin di blok ada rangkaian vertikal. Atau nanti dipakai untuk tegangan heater, pemanas. Kemarin di tabung juga ada komponen yang kita sebut heater atau pemanas, dan lain-lain. Nah, setelah terjadi induksi tadi, di sini ada deflection jug ya, yang nanti akan membuka layar arah horizontalnya ini deflection jugnya. Ya, arus akan dialirkan dari input ke output menuju ke ground melalui L1. Ya, lah arus apa ini? Ini deflection jug ini adalah arus AC. Maka ada C3 ini sebetulnya bisa melewatkan menuju ke L1. Sehingga deflection jug horizontal ini akan terjadi medan magnet. Ya. Nah, pada saat terjadi medan magnet, maka berkas elektron akan ditarik arah horizontal ke kiri dan arah horizontal ke kanan. Jadi deflection jug itu untuk bagian horizontal itu ada dua kumparan kiri kanan, sedangkan untuk vertikalnya juga ada kumparan atas dan bawah. Jadi satu deflection jug itu ada 4 kumparan, yaitu kumparan horizontal ada 2, kumparan vertikal ada 2. Ya, itulah penjelasan secara singkat daripada sebuah rangkaian horizontal. Ya, sebetulnya hanya menguatkan dan menguatkan saja. Ya, ini horizontal osilator ini merupakan sinyal kecil ya dengan frekuensi tinggi dikuatkan oleh horizontal driver T1 dan Q1. Lalu dikuatkan lagi di horizontal output, yaitu ada Q2, ini adalah horizontal output, dan playback, pembangkit tegangan tingginya di sini. Ya, lalu mengerjakan sebuah deflection jug. Ya, inilah penjelasan singkat yaitu di rangkaian horizontal. Ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Halo, masih ada ya ini ya, Mas Johan Chandra. Di sini adalah untuk gambar skema rangkaian horizontal yang sudah dicantumkan tegangan-tegangan kerjanya. Yaitu di osilator horizontal ini adalah ada tegangan AC yaitu 0,4. Ya, tegangan AC 0,4. Sedangkan di bagian drivernya di sini trafo driver adalah berapa ini 18 atau 15 volt. Ya, sedangkan untuk outputnya di sini adalah ada 2 volt. Ya, ada 2 volt. Ya, ada 2 volt 1,2 atau berapa ini nanti menuju ke transistor ya.
transistor outputnya ini adalah 0,6, jadi di bawah 1 volt. Sedangkan untuk di playbacknya ini adalah memiliki tegangan 100 volt di sini. Ya, jadi ini untuk playback primernya yaitu memiliki tegangan 100 volt. Ya, dari mana? Dari power supply unitnya, ya, dari power supply unitnya ini. Nah, disinilah bekerjanya pada rangkaian power supply, rangkaian horizontal, ya. Jadi ada beberapa bagian, ya, secara sederhana sebetulnya kalau kita perhatikan itu hampir mirip dengan rangkaian power supply, ya. Jadi ada osilatornya, pembangkit frekuensi, ya, itu hampir mirip. Kalau kita sudah memahami tentang rangkaian power supply, maka ke rangkaian horizontal ini cara kerjanya hampir sama. Ya, di sini ada pembangkit frekuensi dikuatkan oleh horizontal driver, ya, ke horizontal output pembangkit tegangan tinggi. Ya, itu untuk skema yang kedua daripada rangkaian horizontal. Titik-titik tegangan sudah dicantumkan, ya, titik-titik tegangan sudah dicantumkan. Ya, kita lanjut di sini. Gambar rangkaian horizontal, ya, ini adalah gambar sebuah rangkaian horizontal di mana rangkaian horizontal ini memiliki di sini ada sebuah playback, ya, ada sebuah playback, terus ada horizontal output, di sini ada trafo driver tentunya, trafo driver mungkin di sini ini ada trafo driver, ya, ya, ini maaf horizontalnya ini horizontal output, playback, horizontal output, trafo driver, sedangkan transistor horizontal driver ini sangat kecil, mungkin di gambar ini tidak terlihat dengan jelas, ya. Sedangkan untuk pembangkit frekuensinya, IC-nya di sini tidak kita perlihatkan, ya, mungkin di lain waktu kita bisa perlihatkan. Yang jelas penghasil frekuensi horizontalnya dari IC. Nah, bagaimana kita melacak daripada sebuah rangkaian horizontal? Kita melacaknya adalah bukan dari sinyalnya, tetapi kita melacaknya adalah dari tegangan yang tinggi dulu, dari playback dulu, ya. Dari playback itu ada tegangan masuk, yaitu di bagian primernya didapat dari power supply. Power supply akan ada output, ya, output nanti hubungannya di playback, output playback di bagian primer itu akan berhubungan dengan transistor horizontal di gambar tadi, ya. Jadi ada hubungannya dengan transistor horizontal. Setelah ada transistor horizontal, maka transistor horizontal ini akan ada hubungannya dengan trafo driver. Ya, ada hubungannya dengan trafo driver. Nah, trafo driver ini nanti ada hubungannya dengan transistor driver, ya, transistor driver. Ya, mungkin kita perlihatkan lagi gambarnya. Jadi ini ada transistor driver. Baru dari transistor driver kita menuju ke sinyal dari IC. Ya, sinyal dari IC di sini. Ya, jadi kita mencarinya bukan dari IC tetapi dari playback ini. Ya, power supply masuk ke playback input, ya, input. Lalu outputnya hubungannya dengan kolektor transistor horizontal output. Basisnya hubungannya dengan trafo driver sekunder. Terus primernya hubungannya dengan tegangan lagi, power supply masuk, tetapi tegangannya bisa sama, playback bisa lebih rendah. Masuk lalu dihubungkan menuju ke transistor driver. Nah, transistor driver basisnya baru hubungannya dengan osilator. Itu akan mempermudah pencarian sebetulnya osilatornya itu di mana, pembangkit frekuensinya itu di mana. Ya, maka bisa kita cari dari yang besar dulu baru menuju yang kecil. Ya, itu cara kita mencari daripada
titik-titik komponen tegangan dan mencari bagian osilatornya. Ya, ini adalah rangkaiannya ya, agar lebih mudah mencari rangkaian. Ya, kita mulai dari besar dulu, jangan dari osilatornya, itu akan kesulitan. Ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang rangkaian horizontal dan macam-macam kerusakan. Nanti video setelah selesai saya upload di Siakat, silakan nanti absen di sana. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan mungkin Mas Johan Chandra. Halo. Halo. Ada pertanyaan? Silakan suaranya dibuka, Mas Johan. Belum, Pak. Belum. Nah, ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Hah? Tidak ada. Johan mungkin ada pertanyaan? Ada enggak? Pak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.